Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan serangkaian amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema hari ini adalah mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu bermohonlah kamu sekalian dengan nama-nama yang indah itu. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Tentunya kalau bicara tentang mengenal Allah, ya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim sudah pasti kita sudah mengenal Allah. Sejauh mana pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mempengaruhi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa setelah mengenal Allah maka takhallaku min akhlakillah, hendaknya engkau berakhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna, dalam syarahnya menjelaskan tentang Asmaul Husna, maka bagaimana kamu sekalian bisa meneladani kepada Allah kalau tidak mengenalnya dengan sungguh-sungguh, dengan cukup? Bagaimana kita akan mengingat Allah kalau kita tidak mengerti bagaimana ingatan kita terhadap Allah itu? Bahkan seringkali kita mengenal Allah atau diperkenalkan kepada kita tentang Allah bukan yang seringkali belum cukup dalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat mimbar yang singkat ini marilah kita setidaknya kita membuka kembali wawasan kita tentang ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Lewat apa? Lewat nama-nama indahnya. Dengan apa? Dengan kita menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala nama yang 99 itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha tis'an wa tis'ina isman mi'atun ila wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. Mi'atun ila wahid, 100 kurang 1. Innahul witru rughibal witra min man hasaha dakhalal jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan Allah itu ganjil, maka Allah senang dengan bilangan ganjil. Man hasaha, siapa yang menjaga, mengingat, menyebut senantiasa dengan asma Allah yang 99 itu, di antara 99 itu Rasulullah menyebutkan dakhalal jannah, maka kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan memotivasi kepada umatnya agar kita ini terus lebih dekat kepada Allah. Dan setidaknya di antara hikmah, sekian banyak hikmah yang ada adalah bahwa manusia boleh, seorang mukmin, seorang muslim, silahkan engkau menyebut di antara nama-nama Allah yang 99 itu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kalau seseorang ingin limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, maka dia menyebut Ar-Rahman. Nabiullah Ayub alaihissalam ingin berharap dapat belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sakit sehingga dia dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali. Maka yang senantiasa disebut, yang dizikirkan adalah Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Karena itu, dengan menyebut asma Allah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam hati seseorang, maka ya Allah limpahkan. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan belas kasihnya dan disembuhkan total seluruh penyakit yang diderita pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala seperti contoh bahwa Allah menyebutkan Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu sebanyak 57 kali. Maka jika kita ingin mengenal Allah yang Rahman, maka kita telusuri ayat-ayat yang terkandung di dalamnya kalimat Ar-Rahman. Pasti kita akan temukan satu pemahaman yang mendalam, karena Allah yang mengenalkan terhadap hambanya tentang sifat Ar-Rahman itu. Ar-Rahim, Allah sebutkan di dalam Al-Quran 95 kali, hampir 2 kali lipat Allah menyebutkan. Maka kalau kita ingin memahami tentang Ar-Rahimnya Allah, maka telusuri ayat-ayat yang di dalamnya itu ada Ar-Rahim. Maka kita akan mendapatkan pemahaman yang baik dan
setidaknya akan lengkaplah pemahaman kita terhadap Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengenalkan dirinya itu lewat nama-nama indahnya. Maka pengenalan Allah lewat ayat-ayat Allah ini pasti kita akan selamat. Kita tidak akan terjebak dalam khurafat dan kita terus akan telusuri betapa keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah di balik kok Ar-Rahman itu Allah sebutkan lebih sedikit daripada Ar-Rahim, ya pasti akan terkandung hikmah bahwa Ar-Rahim lebih luas, lebih banyak, lebih lebih dari Ar-Rahmannya Allah. Maka mari kita mencoba menelusuri beberapa ayat tentang asma Allah ini. Sifat Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Sementara sifat Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang yang Allah akan berikan, sekalipun ini khusus bagi orang-orang yang beriman, tapi nanti di akhirat. Jadi ayat-ayat yang menyebutkan tentang Ar-Rahim, maka ini akan terkait dengan urusan-urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Untuk akhirat itu jauh lebih lama waktunya daripada di dunia. Untuk di akhirat itu jauh lebih baik daripada di dunia ini. Maka kita akan temukan, apalagi zaman sekarang kita tinggal buka saja, begitu mengklik Ar-Rahman maka akan muncul ayat-ayat tentang surat tentang Ar-Rahman. Begitu klik Ar-Rahim maka pasti ayat-ayat tentang Ar-Rahim. Al-Wahhab tentang Al-Wahhab. Al-Azim akan muncul Al-Azim. Jadi udah lebih memudahkan untuk zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu harus kita telusuri, kita harus baca ayat, terus dicari-cari. Kalau sekarang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun teknologi itu dari siapapun, tapi itu adalah bagian dari kemudahan yang Allah berikan. Mungkin kebaikan itu bisa lewat apa saja, bisa lewat siapa saja. Sesuatu hal yang disenangi oleh manusia juga bisa lewat apa saja, dari mana saja. Telur itu lewat bagian belakang dari seekor ayam. Ya tapi karena bagaimanapun itu telur, ya enak gitu. Jadi jangan membayangkan tentang lewat mana dia keluarnya. Dan itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ar-Rahman. Kalau kita telusuri ayat itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus Allah menyebutkan dua nama yang agung, dua nama agungnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dengan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita fahami bagaimana Allah mengawali dengan Bismillah. Maka Rasulullah SAW membimbing kita
abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibadin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay fahuwa ajdar. Segala sesuatu kebaikan yang tidak engkau mulai dengan bismillah, maka akan terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya, terputus nilainya. Jadi maka bismillah itu sekaligus terkandung dua sisi. Keberkahan kita berharap di dunia dan juga keberkahan nanti di akhirat. Karena dampak amaliyah, dampak kebaikan, amal yang kita perbuat itu ya dua sisi, berdampak dalam kehidupan di dunia dan juga akan berdampak untuk akhirat. Maka Allah sekaligus dalam pengucapan, dalam kita memahami menyebut asma Allah itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga akan nanti berdampak kepada kehidupan ukhrawi. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Begitu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang lengah dari mengingat yang Rahman, Allah yang Rahman, nuqayyid lahu syaitan, maka Allah akan membiarkan setan untuk mendekati dirinya. Fa huwa lahu qarin, dan dia akan menjadi teman dekatnya. Nah, ini mafhum mukhalafahnya berarti kalau seseorang yang senantiasa mengingat Allah yang Rahman, maka Allah akan menjaga dirinya untuk supaya setan itu tidak mendekati dirinya. Karena kalau yang lengah untuk mengingat Allah, menyebut Allah yang Rahman, itu potensi menyimpangnya itu sangat besar sekali. Kenapa seorang mukmin, seorang muslim yang sudah tahu bahwa perbuatan bohong itu dosa, tapi masih dilakukan? Kenapa seorang mukmin, seorang muslim bahwa suap menyuap itu, riswah itu adalah dosa, tapi kenapa masih juga dilakukan? Kenapa seorang muslim berdagang masih juga curang? Dia tahu kalau curang itu dosa, tapi kenapa masih dilakukan? Nah, bisa dipastikan saat itu dia memang sedang tidak ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah dengan penuh kesadaran, ingatannya kepada Allah bahwa Allah melihatnya, Allah memerhatikannya, maka dia pasti akan, iya, saya malu sama Allah untuk melakukan. Saya malu sama Allah untuk berkata bohong. Saya malu sama Allah untuk menerima suap, atau saya malu kepada Allah kalau saya harus menyuap. Saya malu kepada Allah kalau, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia selalu dalam ingatannya adalah Allah yang maha memperhatikan, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan bahkan yang maha murah. Sudah diberikan begitu banyak kemurahan, kenapa juga dia masih berlaku curang? Orang rata-rata berlaku curang karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Padahal kalau seseorang sudah memahami tentang betapa kemurahannya Allah, urusan rizki itu nggak akan tertukar. Maka siapa saja yang dia dengan kecurangannya, itu pasti dia tahu bahwa dia mengambil hak orang lain, itu rezeki orang lain cuma diambil. Nah, karena mengambil, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi, dan tentang urusan harta bendamu, min aina iktasabu wa aina anfaqu, dari mana kamu dapatkan. Nanti akan ditanya oleh Allah,
ini sampai rekeningmu bisa bertambah 1 rupiah, ini dari mana ini? Rekeningmu bisa bertambah 1 digit, 2 digit, ini dari mana ini? Saya nggak tahu ya Allah, nggak tahu bagaimana. Ini ada catatannya. Malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa menyertai ibu, ini ada catatannya ini. Kamu deal-deal tertentu ini sehingga akhirnya tabunganmu, rekeningmu bertambah 1 digit, 2 digit dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji milik Allah, dan dialah yang menciptakan alam jagat raya ini. Itu karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Penciptaan alam ini adalah karena sifat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah. Dialah Allah yang menciptakan semuanya ini untuk kamu sekalian, hai manusia. Jadi semua diciptakan, alam jagat raya ini diperuntukkan bagi manusia. Maka sesuai dengan kebutuhan bagi manusia, Allah lengkap ciptaannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, Allah lengkapkan semua. Maka ada yang ini untuk dikonsumsi, oh ini diciptakan oleh Allah untuk dimakan. Hal ini diciptakan oleh Allah, ini bukan untuk dimakan. Ya ini sama-sama, ini Allah ini. Kan kita bisa lihat daun, berbagai macam daun. Ada yang daun memang untuk dimakan, tapi ada juga daun yang nggak boleh dimakan. Daun telinga, daun pintu, daun jendela. Sekalipun ada juga yang daun jendela juga dimakan. Makan proyek, Pak. Manusia kadang-kadang sudah berlebihan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu sudah disesuaikan dengan peruntukannya dan kebutuhannya. Ada satu pohon yang bisa dimakan, oh ini dimakan daunnya, boleh batangnya sedikit. Iya, sayur mayur kita makan daunnya dan berikut batangnya. Ada yang ini yang boleh dimakan hanya buahnya. Tapi kadang manusia juga saya pengen ya Allah yang bisa dimakan semuanya. Ya daunnya, ya buahnya, ya batangnya, ya akarnya. Ya kalau gitu Allah ciptakan juga. Engkau pengen makan batangnya, ya Allah bikin tebu. Engkau pengen makan akarnya, Allah ciptakan. Ini manusia kan mikir, ini bisa dimakan gak ya ini? Manusia itu begitu rakusnya sehingga pengennya semuanya dimakan. Oleh karena itu, maka Allah menciptakan alam jagat raya ini. Dari dalam pengantar saya sampaikan, untuk semua makhluknya, tapi diperuntukkan khusus kepada manusia. Maka semua binatang diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Alam jagat raya ini, bumi dihamparkan untuk keperluan manusia. Bintang gemintang termasuk matahari bulan diciptakan untuk keperluan manusia.
laut dibentangkan luasnya untuk keperluan manusia, menyimpan rizki, makanan dan lain sebagainya, berbagai macam potensi untuk keperluan manusia di dunia. Maka penciptaan alam Allah sebutkan bukan hanya Ar-Rahman tapi juga Ar-Rahim. Maka dunia ini Rasulullah menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah lahan kamu sekalian untuk bisa mendapatkan akhirat. Maka dengan apa yang sudah Allah berikan ini, sebagai seorang muslim, kita ini terus kita telusuri, ini untuk apa, ini untuk apa, dan seterusnya. Termasuk kehidupan kita ini untuk apa? Oh iya, semua diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi sarana bagi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk loh kok untuk ibadah, kenapa Allah menciptakan seekor anjing, seekor babi? Ya, itu juga bagian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu memang kita tidak boleh mengkonsumsi daging itu, tapi masih ada manfaat yang lain. Dan setidaknya untuk memenuhi kebutuhan akal pikiran manusia, kalau semuanya diciptakan oleh Allah halal, sebagaimana kadang-kadang imajinasi kita, kenapa Allah nggak menciptakan semuanya ini halal aja? Pasti manusia akan bertanya, terus yang haram yang mana ya? Nah, maka sekalipun yang haram, famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Jadi terhadap hal-hal yang haram, kalau seseorang dalam kondisi darurat, famanitturra ghaira bagin wala adin, jadi tidak menginginkan, wah mumpung boleh ini lagi darurat. Ya, kalau darurat kan nggak apa-apa. Tiba-tiba mengkonsumsi sesuatu, wah ini daging enak juga ini. Atau bilang, tahu nggak daging apa itu? Daging babi. Astagfirullahaladzim. Wah itu gimana? Ya sudah, wong kita nggak tahu. Ya, nah kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Wong kita lupa, sama dengan lupa. Biasaan pagi hari Ahad itu pulang subuh terus jalan muter jogging mana tuh muter pulang-pulang terus minum air hangat atau jangan langsung. Pas Ramadan begitu juga, pulang-pulang sampai di rumah langsung terus minum. Batal nggak puasanya Pak? Enggak kan? Padahal itu sekaligus itu, habis minum terus ada terus cari kue, mana kue ya, nggak ada, terus lah cari di kulkas apa, makan aja terus. Apalagi puasa, oh iya ya puasa ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang semacam itu begitu. Allah itu kasih sayangnya berharap yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Memang Allah itu berharap kemudahan kok. Hidup ini udah susah, jangan dibikin susah. Maka Allah membuat mudah, semuanya menjadi mudah. Dan Allah tidak berharap susah, tapi kok jadi susah? Ini pasti ada yang salah. Wong Allah itu maunya mudah, dan segala sesuatu urusan agama, urusan kehidupan itu mudah kok. Kok menjadi susah? Pasti ada yang salah. Yang salah siapa? Ya, pasti mungkin bisa jadi salah faham atau gagal faham atau ya kurang pendalaman atau kurang ilmu. Oh ya ini bisa dipelajari, kenapa ini kok jadi malah susah? Ya tetap aja susah ya
kalau keadaan yang membuat kamu susah, maka harus ada, pasti ada ilmunya. Kenapa? Susah gampang itu memang sengaja Allah ciptakan. Kalau kamu dibesarkan dengan kemudahan, mudah-mudahan nggak pernah ngerasain susah, ini juga malapetaka di kemudian hari. Karena sunnatullah bahwa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap kesulitan itu ada kemudahannya. Allah itu selalu menciptakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah selalu menciptakan semuanya itu berpasang-pasang. Jadi kalau ada susah, itu pasti di depan sana akan ada kemudahan. Mudah terus ya, di depan akan ketemu kesusahan. Ya itu sudah sunnatullah. Susah, senang, mudah, gampang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu akan dipergilirkan oleh Allah kepada kamu sekalian. Ya itulah kehidupan. Tapi ingat, oh iya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini pasti ada hikmahnya. Oh kok saya dikasih sakit, oh ada hikmahnya pasti. Suruh istirahat. Iya, ada istirahat. Suruh merenung. Oh iya, sakit. Terus suruhnya menyadari betapa orang kan seringkali akan merasakan sesuatu, atau itu kalau sesuatu itu ada terus bergeser, itu baru iya ya. Kemarin tuh enak banget itu sebenarnya. Jadi begitu sakit itu terus menyadari iya ya, ternyata sehat itu memang nikmat. Jadi untuk merasakan nikmatnya sehat itu, ya sakit dulu. Maka akhirnya orang yang sakit itu dia yang difikirkan, iya ya, kalau sehat itu enak sekali ya gitu kan. Maka dia selalu terus ini, aduh ini ternyata kalau sehat enak sekali. Dia sakit, dia yang ada dalam pikirannya tuh enak sekali. Kenapa? Yang dipikirkan itu waktu sehatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163 Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Gak ada ya sembahan yang selain kepada yang Maha Esa itu. Dialah yang Maha Rahman, Dia yang Maha Rahim. Allah mulai mengenalkan tentang ketuhanan lewat ayat ini. Ya, ketahuilah oleh kamu sekalian, Tuhanmu itu yang satu. Maka katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ajarkan ya Muhammad kepada umatku, semua manusia, katakan bahwa Tuhanku adalah satu, dan Dialah tempat untuk bersandar. Lam yalid walam yulad, bukan Tuhan kalau beranak atau diperanakkan. Jadi nggak ada Tuhan yang beranak atau diperanakkan. Itu kan konsekuensi logis. Begitu, karena sudah ada anak Tuhan kan akhirnya mikir, kalau ada anak Tuhan berarti harus ada bapak Tuhan. Kalau ada bapak Tuhan, nah cuman logikanya udah berhenti situ. Udah ya, berhenti situ saja. Nggak usah mikir kepada ini ibunya Tuhan, ini pamannya Tuhan, ini nggak usah. Tapi hanya udah berhenti situ.
Tapi setidaknya Allah sudah ajarkan tentang Tuhan itu nggak ada Tuhan kok beranak, enggak. Allah nggak butuh anak. Apalagi yang diperanakkan kemudian ada, itu enggak. Ya kembali wahid ahad. Walam yakul lahu kufuwan, atau ada yang mensepadankan Tuhan, nggak ada. Yang sepadan kepada Tuhan nggak ada. Yang sepadan kepada Allah itu nggak ada. Maka la ilaha illa huwa, nggak ada selain Dia. Nah, itu adalah pengenalan terhadap Allah yang wahid itu adalah sifat kasih sayang Allah. Disematkannya keimanan seseorang sehingga meyakini hanya satu Tuhan, itu adalah sifat rahmannya Allah. Dan juga begitu juga itu sifat rahman dan rahimnya Allah. Diberikan pemahaman kita, akal dan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, hanya lewat yang lain. Mulai dari lewat Rasulnya, lewat para sahabatnya, tabi'in, terus sampai tabi'in sampai sekarang kita dikenalkan. Iya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan kasih sayangnya, sifat rahman dan rahimnya, mungkin kita juga mahuwar rahman, siapa rahman itu? Tapi kita sudah dikenalkan oleh Allah. Jadi pemahaman kita terhadap Tuhan itu juga karena kasih sayang Allah. Ada yang mempelajari tentang Tuhan, tapi dia tidak menemukan tentang Tuhan yang wahid itu, enggak. Tetap saja, jadi mereka yang di luar sana itu, bukan mereka nggak mempelajari tentang Tuhan, mereka mempelajari tentang Tuhan, tapi karena memang Allah tidak limpahkan sifat kasih sayangnya sehingga ya nggak ketemu, masih saja mempertuhankan ini itu dan lain sebagainya. Padahal untuk Tuhan yang satu ini juga limpahan kasih sayang Allah, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Kebayang oleh kita penduduk di muka bumi ini jumlahnya miliaran. Ya, dalam satu jurnal itu disebutkan 7,5 miliar, atau ada yang sudah hampir 8 miliar. Yang beriman kepada Allah berapa, Pak? Ada separuh enggak? Enggak ada. Hanya dalam catatan itu, dalam pemisahan tentang ini setelah jumlah sensus diperkirakan penduduk bumi ini 7,5 miliar, itu yang muslim itu 1,5 miliar. Loh, ya. Berarti yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Wah, bersyukur enggak? Satu, bersyukur Allah memberikan keimanan kepada kita. Alhamdulillah, kita ditetapkan oleh Allah dengan sifat kasih sayangnya sehingga kita beriman kepada Allah. Ya kalau kita di Indonesia, kita memang ini mayoritas paling besar 90%, 80%. Tapi kalau penduduk dunia, penduduk bumi, mayoritasnya yang non muslim. Jadi kalau begitu, maka kita bersyukur, alhamdulillah saya ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan iman Islam. Maka kita bangga bertuhan kepada Allah dengan ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho bertuhan kepadamu ya Allah,
Kenapa? Iya, Tuhan kita itu keren. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Dalam surat An-Naba bahwa ya Tuhan kita itu yang pemilik langit, pencipta langit dan bumi, pemilik apa yang ada di dalam langit dan bumi. Nah, terus Tuhan yang lain berprestasi apa? Ikut ya, apa dia juga menciptakan bumi dan langit? Enggak. Atau ikut menciptakan bumi dan langit, ikut aja enggak, apalagi menciptakan sendiri. Berarti oh iya, Tuhan itu mestinya ya pencipta alam. Kalau bukan pencipta alam kok ngaku Tuhan, itu ya pasti nanti ini pasti ada kesalahan ini. Sekalipun ada manusia yang terus ngaku ana rabbukumul a'la, ada manusia yang ngaku aku ini Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun yang pengakuan itu akhirnya mendatangkan protes. Dari dalam satu riwayat itu diprotes, Pak. Fir'aun itu ngaku setelah memproklamirkan diri, setelah dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, itu diprotes sama setan. Dia sedang istirahat enak gitu, pintu kamarnya itu didobrak sampai roboh. Itu marahnya luar biasa. Fir'aun marah, ya pasti marah kan. Duduk istirahat, sedang istirahat terus diganggu, mana dirusak gitu. Itu siapa yang berani ganggu saya istirahat? Dengan lantang nyebutan, saya gitu. Siapa kamu? Saya setan. Ngapain kamu? Saya protes. Saya ini makhluk diciptakan oleh Allah yang paling durhaka. Itu juga saya nggak pernah bangsaku, kelompokku nggak pernah yang mengatakan sebagai Tuhan. Kamu manusia sudah melampaui batas. Setan juga protes, Pak. Nah makanya Fir'aun kebingungan. Ini malah bangsa lain bisa sampai memprotes semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya satu ayat lagi, karena memang menelusuri ayat-ayat Allah dengan sifat Ar-Rahman 57 ayat, Pak. Ini baru 3 ayat, 1, 2, 3, 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuh, sifat rahmannya Allah dijelaskan dengan Allah yang mengajarkan kepada kamu sekalian tentang Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran ini adalah karena sifat rahman dan rahimnya Allah. Allah berkenan untuk diturunkan Al-Quran dengan segala ilmunya. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga yang menciptakan buku petunjuknya. Udah klop. Dan dia juga yang mengajarkan kamu sekalian bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ini adalah sifat kasih sayang Allah. Kamu bisa ngomong, bisa bicara, itu adalah sifat rahmannya Allah. Ya udah biasa kan bisa bicara, kamu belum tahu gimana orang yang nggak bisa ngomong. Kan seringkali manusia ini baru tertegun begitu, oh iya ya, tadi waktu sehat nggak ngerasain enaknya sehat, tapi begitu sakit baru ngerasain, aduh ini coba kalau nggak sariawan ini makan ini enak banget ini. Nah, baru begitu pas sariawan. Waktu nggak sariawan biasa-biasa aja. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi Al-Quran diturunkan juga karena sifat rahmannya Allah, sifat rahman dan rahimnya Allah.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, lewat mimbar yang singkat ini rasanya tidak cukup kita untuk menyempurnakan ayat-ayat sebanyak 57 ayat, tapi setidaknya ini sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian untuk memahami Allah yang Rahman, Allah yang Rahim itu baca ayat-ayat yang di situ tertulis oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena nanti Allah juga akan ini, Allahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Soal bentuk rupa manusia ini ya, itu karena al-musawwirnya Allah. Allah yang melukis, yang memberikan bentuk dengan rupa, al-bari dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan ini sebagai penghantar untuk menuju ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Karena asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan ada ini biasanya apa, tanggapan atau pertanyaan? Ya, nggak ada Pak? Ya? Biasanya ada yang nanya. Yang belakang nanya, kapan ini makan buburnya katanya. Ya sudah, kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.